Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di Kobe Car Bengkulu. Nah, di video kali ini saya mau membagi cerita kepada teman-teman semua. Mungkin bagi yang sedang berencana ingin membeli mobil X-Taxi ya. Mungkin bingung di antara teman-teman mau ngambil XBB atau X burung putih. Nah, itu aja lah ya. Jadi mau bekas burung biru atau mantan burung putih. Nah, di sini saya mau jelaskan sebenarnya mobil ini sama ya, sama-sama berlambang Toyota ya. Kemudian sama-sama merek Limo. Nah, jadi di sini cuman membedakannya itu administrasi sama pemakaian aja ya, kira-kira seperti itu. Mungkin bagi Anda yang masih bingung apa aja plus minusnya dari masing-masing mobil bekas taksi tersebut. Nah, jadi sudah saya rangkum sebenarnya di antara dua mobil tersebut. Nah, ini berdasarkan pengalaman saya sendiri maupun pengalaman dari teman-teman yang sudah ngambil ataupun teman-teman yang pernah menjadi profesi supir mobil tersebut gitu ya. Nah, ini kita akan jelaskan. Yang pertama itu dari X burung biru ya, X burung biru bukan X burung putih ya. Nah, untuk plusnya itu biasanya sudah teruji kualitasnya ya. Kualitas yang maksudnya itu adalah mobil itu servis rutin. Nah, kemudian mobil tersebut kalau mobil itu ada masalah sedikit aja, hal yang mungkin kalau bagi kita pun yang pribadi nggak masalah, tapi bagi PT itu sangat membahayakan sehingga tidak bisa untuk dijalankan. Nah, jadi kalau ada kendala sedikit itu dia mobil tidak boleh jalan ya, walaupun apa entah itu sensornya atau mungkin kendala lain. Kalau lecet nggak tahu juga saya, tak boleh tangga kita nggak tahu ya. Yang jelas di sini saya juga mendengar supir X burung biru tersebut ya. Pada saat beliau itu sebenarnya mantan supir XBB ya. Nah, beliau sendiri memang merasakan kualitas dan pelayanan atau dan perawatannya itu bagus ya kalau di Bluebird ya, burung biru gitu ya. Nah, kemudian mobil yang dijual itu kondisi mobil berjalan ya. Nah, mobil jalan itu yang saya maksud adalah mobil tersebut dalam keadaan jalan memang sudah habis masanya. Ini yang saya tahu ya, dan mungkin kalau di tempat lain mungkin ada yang memang tidak jalan, saya nggak tahu. Ini yang kita ceritakan adalah rata-ratanya seperti itu. Mobil itu masih keadaan jalan, kemudian mungkin masanya udah habis, baru mobil itu berhenti berjalan. Bukan berarti dia berdiam bertahun-tahun, nggak ada dihidupin, nggak ada dipanasin ya. Nah, jadi mobil tersebut masih kondisi jalan. Nah, kemudian kelebihannya lagi adalah pelatnya sudah hitam ya. Mobil tersebut terjual keadaan pelat sudah hitam, sudah pajak sudah dibayar. Itu kelebihannya. Nah, kemudian minusnya apa? Minusnya adalah kilometer yang tinggi ya. Biasanya di atas kok di bawah. Biasanya udah di angka 200-an kalau yang Gen 3 itu ya. Kita cerita Gen 3 aja dulu. Kemudian minusnya lagi, nah ini emblem Toyota yang di setir ini emblem Toyota seperti ini. Biasanya kalau XBB itu dia udah putih ya, udah terkelupas chrome-nya ini kan masih bagus ya, tuh masih mengkilat. Nah, ini kan X burung putih ya. Nah, ini masih bagus. Tapi kalau XBB kebanyakan nggak semuanya. Kadang ada yang sompel-sompel dikit ya, kemudian ada yang putih polos gitu. Tapi kalau ini nggak masalah, bisa kita ganti. Atau mungkin mau upgrade setir yang TDR Sportivo mungkin kan. Nah, itu. Nah, kemudian kemarin teman-teman menyinggung masalah harga ya. Kalau masalah harga itu sama aja. Nah, sebenarnya itu teknik pasar itu teknik penjualan itu sebenarnya ya. Nah, untuk harga nanti kita bahas di akhir. Kemudian kita bahas lagi X burung putih ya. Nah, ini nih yang punya saya ini ya, X burung putih.
Nah, kita bahas plusnya dulu. Kalau ek burung putih itu biasanya rata-rata kilometernya rendah ya. Kita lihat kilometer yang ini sebenarnya kalau di taksi ini rendah ya. Tuh. Di taksi ini rendah 122.000 ya. Nah, jadi tonton dulu sampai habis, jangan emosi dulu. Kita tonton sampai habis dulu ya. Rendah. Kemudian pilihan bahannya banyak, kita bisa milih bebas gitu ya. Nah, kemudian lanjut harga murah, harga relatif murah-murah ya. Kita bebas memilih, pilihannya banyak. Nah, kemudian lanjut kita ke minusnya ini ya. Tadi udah plusnya. Nah, minusnya sekarang ya, yang saya lihat di lapangan langsung, itu minusnya mobil lama terparkir. Kadang ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun ya. Makanya mobil ini kilometernya rendah ya. Mobil ini banyak parkirnya, banyak diamnya, nggak ada operasional gitu ya. Sehingga, nah itu nanti lagi kita bahasnya sehingganya apa itu. Banyak part yang perlu diganti dan ditambah ya. Yang perlu diganti itu seperti mungkin oli ya, filter ya, filter atau saringannya itu, kemudian dan lain-lain, banyak part-part yang mau diganti lagi. Nanti panjang kalau saya bahasnya satu-satu, kita bahas singkat aja. Nah, kemudian jamur kaca dan bodi. Nah, itu kelemahannya, karena mobil terlalu lama di parkir itu banyak jamur kaca dan di bodi ya. Ini udah dibersih ini guys, ini kemarin itu nggak bisa dibersihkan ya. Jadi mobil ini kemarin ini digerinda ini jadi dikikis gitu ya, dikikis saking bandelnya jamur di kaca mobil ini ya. Nah, Anda kalau mau lihat jamurnya yang belakang, nah dari dalam aja ya kita lihat, dari dalam kita lihat tuh, gimana sih ngeliatinnya tuh. Nah, itu bintik-bintik seperti itu nggak bisa dibersihkan ya, mau digosok seperti apa, seperti air hujan yang lama kemudian kering. Nah, itulah dia kira-kira guys. Jadi itu yang susah dihilangkan. Nah, itu noda-noda seperti itu ya. Nah, itu minusnya kalau mobil lama terparkir. Kalau bodi aman sih, bisa dipoles, itu dia bisa bersih lagi gitu ya. Nah, biasanya kan dia kuning-kuning seperti itu ya, kuning-kuning kemudian kotor gitu ya. Itu debu-debu yang lengket, yang bandel itu susah juga untuk dibersihkan ya. Kemudian lanjut, ban kebanyakan tidak layak. Nah, makanya kalau Anda misalnya mau beli kepu langsung, mending Anda bawa ban langsung deh ya, daripada nanti Anda mungkin memang di sana disiapkan juga ban, cuman bannya ya apa adanya gitu ya. Ibaratnya hanya bisa mengeluarkan unit keluar ya, langsung ke tempat ban. Nah, jadi kalau Anda berniat beli bahan langsung ke pool, itu persiapkan bannya ya. Banyak kok ban-ban second murah ya. Atau mau langsung ban baru yang lebih aman, bagus lagi gitu ya. Kemudian apa lagi? Kemudian pajaknya mati ya. Kebanyakan itu mobil ini, nah ini minusnya ini di surat-suratnya yang agak susah gitu ya. Kadang ada yang BPKB-nya nggak nempel, tapi kebanyakan itu nempel. Cuman yang nggak nempel ini sulit. Kadang apalagi kalau kita belinya ke supir gitu ya. Nah, itu dia kan kadang dibelanjakan, disekolahkan dulu gitu ya. Itu kadang sampai 6 bulan atau berapa bulan, 3 bulan, nggak tahu saya, tergantung. Nah, tuh. Kemudian surat-surat prosesnya agak lama ya. Tuh minusnya mobil burung putih ini ya. Anda tahu sendirilah burung putih. Nah, kemudian kita lanjut harga ya. Untuk harga itu sebenarnya sama aja guys, itu permainan pasar. Mungkin di BB, di burung biru ini harganya mahal kalau menurut Anda, karena Anda melihat itu, wah kok mahal sekian gitu ya, beda sama burung putih sekian. Nah, itu mereka sudah siap cat gitu ya. Nah, tapi jangan terkicu juga, walaupun sudah siap cat, mobil tersebut yang Anda bilang di angka 73 sampai 78 ya, yang sudah dicat itu kan masih single din ya, single din, kemudian belum power window ya. Jadi ingat,
mobil masih hanya cat saja sama pelek sama ban ya. Itu aja sih. Kalau yang lain belum ada aksesoris lain, paling single din-nya. Single din ada kalau saya perhatikan. Atau mungkin ada juga yang jual nggak pakai single din, mungkin ada ya. Nah gitu. Kemudian mobil rapi memang itu kelebihannya. Tapi kalau kita hitung-hitung lagi sama ini, sama aja jatuhnya guys ya. Misalkan ini beli 65 atau 68, ditambahkan biaya ngecat berapa, sama aja hasilnya. Ini saya ada contoh XBB ya, burung biru. Nah itu anggaplah 75 atau 73. Coba Anda kurangin 6. 6 itu adalah cat open ya. Nah jadi harganya 69 atau 67 perkiraan itu bahannya. Nah di sini minusnya lagi apa? 2013 ya. Berlaku yang 2013 bukan 2014. Ingat. Jadi itu menangnya di burung putih ini, dia jualnya yang 2014 ya. Sedangkan burung biru ini 2013 ya. Kemudian untuk burung putih burung putih ya. Misalkan Anda beli bahan 65 atau 68. Anda tambah 5 atau tambah 6, sama aja jatuhnya guys. Jadi 71 atau 70 atau 73. Kalau yang harganya 68 itu 73-an jatuhnya jadinya. Jadi sama aja kan. Malahan kita dapat tahun yang lebih tinggi. Tapi minusnya apa lagi? Itu kan belum termasuk perbaikan. Perbaikan lagi kan belum ada. Nah itu, cuman yang kita dapatnya 2014. Sedangkan yang tadi dapat 2013. Taruhlah 2013 73. Sedangkan yang 2000 yang egg burung putih ini 70 atau 73. Tapi kan belum termasuk tune up sama yang lain gitu ya. Tune up, kemudian kaki-kaki. Bukan kaki-kaki sih. Biasanya kaki-kaki masih bagus. Pelek bannya itu. Nah, itu guys ya. Jadi sudah saya catat semua ini. Tuh, sudah saya catat semua. Ya, ini catatan ini berdasarkan pengalaman saya maupun dari pengalaman atau kompromi dari teman-teman juga ya. Nah kemudian kelebihan dan kekurangannya masing-masing apa? Kalau egg burung biru itu kelebihannya Anda mobil siap pakai ya. Kalau egg burung putih itu Anda kelebihannya Anda bebas berkreasi. Anda mau buat mobil apa, mau buat standar, mau buat modifikasi ya, itu lebih enak ya. Kemudian XBB itu yang susahnya adalah warnanya kan sudah tersedia ya, karena di STNK itu dia sudah ditetapkan merah, kemudian abu-abu ya, silver. Jadi kita nggak bisa request warna-warna yang lebay gitu ya. Bisa request, cuman kan prosesnya lama. Cuman kalau kita mau cepat itu ya warna yang tersedia tadi, paling merah, hitam ya, warna-warna yang biasa. Nah mungkin itu guys. Jadi kesimpulannya di sini, mau egg BB ataupun mau egg burung putih itu sama aja, tergantung dari Anda aja lagi guys ya. Anda mau berkreasi apa, Anda mau tidak mau pusing. Tidak mau pusing ya itu tadi. Mungkin pilihannya adalah egg BB karena mobil siap pakai dan mobil sehat ya. Itu. Cuman kalau Anda mau berkreasi apalagi mau buat YouTube seperti ini kan, itu lebih bagus mending burung putih ya, bisa guyur-guyur gitu ya. Jadi seperti itu guys. Nah jadi sekarang terserah Anda mau berkreasi atau Anda mau pengen langsung jadi gitu ya, pengen mau langsung pakai gitu ya. Nah itu jadi intinya sama ya, jatuhnya sama aja ya. Semuanya ada plus minus. Yang mana kalau yang ini lebih murah dapat tahun tinggi gitu ya. Jadi kayak gitulah, pokoknya plus minusnya ada. Kita nggak bisa bilang oh menangan beli inilah, oh menangan beli itulah, nggak bisa. Saya pun ngerasakan sendiri. Saya pikir dulu ngambil bahan lebih murah ya, taunya sama aja jatuhnya guys ya. Jatuhnya sama aja. Cuman kita enaknya itu kita bisa menakar gitu, batas mana kita bisa sanggup untuk modifikasinya, upgrade-nya gitu ya. Ya paling seperti saya kan hanya power window ya, kemudian double din, kamera mundur,
Ya yang netral-netral aja lah, nggak ada yang sangar-sangar gitu ya. Nah, gitu guys. Jadi intinya pilihan ada di tangan Anda, bukan di tangan saya ya. Saya hanya menjelaskan itu plus minusnya ya. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf, karena namanya saya manusia, saya bukan Tuhan ya. Kalau Tuhan ya tahu semuanya nggak salah. Karena kalau manusia ini pasti banyak salahnya di mata subscriber ini. Mohon maaf ya teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang kurang tolong ditambahkan di kolom komentar. Jika ada yang berlebihan tolong disampaikan aja di kolom komentar. Saya mohon maaf sekali. Saya hanya menyampaikan apa yang saya tahu dan apa yang saya dapatkan ya. Oke, mungkin cukup sekian. Saya Kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.